Oke guys, balik lagi di podcast Sarangga Satu. Kali ini kita bersama Pak Reza. Ya Pak Reza, halo Pak Reza. Halo Apa kabar? teman-teman mahasiswa, kabarnya baik sekali, Alhamdulillah, sangat luar biasa. mantap Pak ya. Oke, Siang kita ini. mantap. Ya, Kita kali ini mau ada ya ngobrol-ngobrol santai sih Pak ya di sini ya. ya, ya. Mungkin dari Pak Reza ini kan Ya, seorang guru ya di sini ya. ya. Ini Pak Betul Reza sekali. sebagai guru emang cita-citanya Pak jadi guru ya? Ya, betul sekali. Jadi awal mula kami terjun sebagai guru memang di awal-awal cita-cita kami adalah seorang guru. Tapi perlu diketahui sebetulnya murni tidak guru. Dulu itu hobinya main sepak bola. Jadi hobi Ya, hobinya itu dulu main sepak bola. Nah, akhirnya kepingin jadi atlet, tetapi tidak tersampaikan. Nah, akhirnya mengambil jurusan guru penjas orkes itu tadi. Nah, otomatis sesuai dengan cita-cita sudah tercapai. Ya, sebagai guru penjaskes ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini sebagai guru gitu Pak ya, sebagai guru olahraga gitu. Ya. Di SD menghadapi anak-anak kecil gitu, gimana sih Pak? Setelah kesal Bapak sebagai guru gitu ya. Nah, berarti kan murid-murid ini kan masih SD anak kecil gitu ya. Bisa gitu, enggak gitu. Oke, jadi kalau menurut kami sebagai guru olahraga di sekolah dasar ya, sekolah dasar itu memang awal mula anak beranjak untuk belajar, yang mana dikatakan sekolah dasar. Kalau saya kira mengajar anak-anak sekolah dasar itu sangat senang, sangat gembira, karena yang diajar itu anak-anak kecil. Nah, otomatis kita bisa bermain dengan mereka, kemudian gembira dengan mereka, seperti itu. Baik, berarti emang tetap menyenangkan gitu ya, ya, itu sangat menyenangkan sekali kalau mengajar anak sekolah dasar itu. Ya. Mantap. Berarti saya juga tahu di sini kan SD Narangga 1 ini ada yang namanya itu siswa yang inklusi gitu Pak. Ya, betul sekali. Kalau belajar kan inklusi sendiri itu bagaimana Pak ya? Oke, jadi sekolah kita itu SD Narangga 1 awal mula menjadi sekolah inklusi ya, penyelenggara sekolah inklusif itu di tahun 2013. Nah, itu kami langsung terjun di sekolah yang menangani anak-anak inklusi atau yang disebut juga anak yang berkebutuhan khusus ya. Dan situ banyak sekali, ada yang namanya tuna apa itu namanya, tunarungu, kemudian slow learner, autis, kemudian Down syndrome, seperti itu. Nah, kalau mengajarnya dengan anak-anak inklusi dan reguler itu sangat menyenangkan. Jadi ada kolaborasi antara anak reguler dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada pembeda. Nah, dia kalau kepingin olahraga ya sama, gabung dengan anak-anak reguler seperti itu. Ya, berarti nggak ada kayak beda atau pembatas antara? Tidak ada. Jadi semua anak yang melakukan pembelajaran di sekolah kita ini diberikan pembelajaran yang sama. Kalau dari murid-muridnya sendiri itu Pak, gimana Pak ya? Orang mereka yang mahasiswa yang inklusi ini pakai ada pandangan yang gimana gitu dari siswa yang normal-normal gitu? Ya, jelas kalau secara sosial itu pasti ada pembedanya. Jadi anak-anak yang reguler itu kadang membedakan anak inklusi, tetapi kami sebagai guru ya itu menyampaikan kepada anak tidak boleh yang namanya membedakan, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan itu adalah semua milik Allah. Jadi semuanya harus kita syukuri, anak-anak kita ajarkan seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya ini anak inklusi, ini anak reguler. Nah, itu kita beri pemahaman bahwa semua makhluk hidup itu adalah ciptaannya. Maka dari itu kita harus saling menghormati. Seperti itu. Iya. Kita balik yang lain Pak. Misalnya di sini kan kalau kita bahas kita kesini datang itu untuk melaksanakan KKN gitu Pak. Nah, kalau dari Pak sendiri ini kan sebagai guru, tentu pernah menjadi mahasiswa kan juga KKN gitu Pak. Betul sekali. Nah, ini mungkin boleh ceritain Pak gitu KKN gimana gitu. Jadi gini, kalau cerita kami KKN dulu itu KKN kami di daerah Lamongan. Oh, Lamongan. Ya, di daerah Lamongan itu kita ditempatkan di balai desa. Nah, itu sangat senang sekali bisa bergabung dengan masyarakat desa,
kemudian bisa bersosialisasi dengan masyarakat desa, seperti itu. Ya, kemudian KKN-nya di sana apa saja? Ya, membantu orang-orang desa di sana. Nah, terus terakhir kegiatan kami adalah membuatkan tugu atau istilahnya kalau di desa itu namanya apa ya? Atau tulisan yang diminta oleh warga situ, ya misalnya warga situ minta ini dibuatkan ini ya, bisa ya, ya itu baru kita berembuk dengan teman-teman mahasiswa KKN di sana. Kita KKN di sana selama 1 bulan, 1 bulan murni, jadi di sana beradaptasi mengabdi kepada masyarakat yang ada di Desa Lamongan dulu tahun 2015 kalau tidak salah. Itu. Ya Pak. Nah, ya Pak, kan menurut Bapak ya setelah menjalani KKN tersebut, pelajaran atau apa saja sih yang Bapak dapat gitu setelah melaksanakan KKN gitu? Oh gitu Bapak, gitu ya. Kalau saya pribadi karena dulu masih mahasiswa ya, belum menjadi guru, maka dari itu kalau apa yang didapat dari KKN sangat luar biasa. Ilmu-ilmu yang dari sesepuh, kemudian dari orang tua yang ada di sekitar situ bisa kita terapkan di kehidupan masyarakat, seperti itu. Jadi ilmu-ilmu yang kita terima pada saat KKN, yaitu tadi ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk kita belajar nanti akan terjun ke lapangan atau terjun ke masyarakat, itu sudah ada bekal dari KKN ini. Kalau kita mengikuti dengan serius. Nah, kalau kita mengikuti hanya sekedar ilmunya tidak akan bisa kita terima. Seperti itu. Iya, nanti bisa kita terapkan di kehidupan nyata kita pada saat setelah selesai kuliah. Betul. Iya. Oke, ini kan dari tadi bagaimana nilai yang kita dapat Pak ya menurut Bapak. Nah, sekarang ini saya mau bertanya sama Bapak. Sebagai kita ini kan ya yang kesini datang KKN. Nah, ini kesan Bapak kepada kita gitu selama KKN. Di SD ini gimana gitu? Oke, jadi kalau menurut kami pribadi, karena kami juga ditunjuk sebagai pembantu ya, membantu mahasiswa KKN UNER ya. Nah itu, kalau saya pribadi sangat luar biasa teman-teman KKN itu, kompak ya toh, kemudian saling koordinasi, kemudian pada saat terjun di sekolah luar biasa, bisa menerapkan apa yang diminta oleh sekolah, seperti itu. Jadi saya harapkan lagi kepada mahasiswa yang KKN hari ini di sekolah SDN Erlangga 1 ini lebih kompak lagi, lebih bisa komunikasi yang lebih aktif, biar apabila ada solusi atau ada kendala yang dihadapi oleh mahasiswa di setelah KKN itu bisa kita maksimalkan, bisa kita praktekkan. Oh ya, dulu kita di Erlangga bisa komunikasi seperti ini, apabila ada kegiatan seperti ini kita komunikasi. Nah, nanti di lapangan pada saat setelah KKN juga harus seperti itu. Iya. Tidak harus putus hubungan setelah KKN sudah tidak ada komunikasi lagi. Karena memang inti dari semua kegiatan itu harus ada yang namanya komunikasi. Kalau sudah komunikasi lancar, pasti semua kegiatan lancar. Seperti itu. Baik. Nah, mungkin Pak ya, ini yang terakhir ya, buat untuk pertanyaan juga. Dari Bapak sendiri gitu sebagai guru, harapan Bapak gitu dalam dunia pendidikan Indonesia ini apa Pak gitu? Mungkin yang sangat-sangat yang Bapak harapkan gitu dalam pendidikan Indonesia. Ya, yang jelas kalau guru, karena pesannya Pak Wali ya dulu kemarin, barusan kita diberikan motivasi oleh Pak Wali Kota Surabaya, kita sebagai guru harus memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan ilmu yang terbaik, dan yang paling penting itu yang harus kita terapkan, mendidik menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Jadi itu adalah poin terpenting yang disampaikan oleh Pak Wali Kota kepada guru-guru di Surabaya. Seperti itu, jadi kita semua di Surabaya, guru harus bisa menerapkan itu tadi, agar anak-anak sekolah dasar maupun sekolah yang ada di Surabaya nanti ke depan menjadi pemimpin, menjadi pionir di masa kehidupannya, di masyarakat, menjadi itu tadi insan yang berakhlakul karimah. Itu bisa akan diterima di semua stakeholder. Itu. Mantap memang ya, memang harus. Jadi intinya kalau kemarin saya tangkap dengan seluruh guru, jadi itu tadi, jenengan juga nanti bisa
bisa ditularkan kepada mahasiswa pada saat mungkin partisipasi dengan masyarakat, yaitu tadi akhlakul karimah itu memang penting, memang penting untuk kita semua, karena di situ sudah akan ada jadi satu adab istiadab, sopan santun, kemudian perilaku dan lain sebagainya akan tumbuh dari sikap itu tadi. Betul, karena seperti itu. Walaupun ilmunya tinggi, kalau tidak punya tidak sosial, ada. Iya betul. Kalau tidak ada akhlak itu mah, walaupun doktor, walaupun profesor, kalau tidak ada akhlakul karimahnya tadi, mungkin tidak akan menjadi orang yang terbaik seperti itu. Betul, maka dari itu ya, sini kan guru harus membimbing gitu, apalagi siswa dasar gitu. Betul, yang harus memberikan contoh yang terbaik. Betul ya, sebagai contoh yang masa depan ya anak SD. Iya, betul. Karena kalau di sekolah dasar itu adalah dasar mula anak mencari contoh, mencari panutan. Nah, kalau panutannya di sekolah dasar sudah baik, nanti ke sekolah yang lebih jenjang yang lebih tinggi pasti lebih baik lagi. Betul. Oke, mungkin makasih banyak Pak Pak Reza atas waktunya. Mungkin segini aja, sekian dari Podcast Airlangga 1 hari ini mungkin. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Reza. Sehat selalu. Terima kasih, amin. Terima kasih. Terus dulu. Mantap. Semoga sukses untuk mahasiswa KKN UNER ya Pak. Seperti itu ya. Siap. Oke, terima kasih. Oke, sekian guys dari Podcast Airlangga 1 kali ini sama Pak Rangga ya. Mungkin kita akan bertemu lagi di Podcast Airlangga 1 yang berikutnya. Sekian untuk podcast hari ini. Sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Oke.